semenang, dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku tercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra, amin. Keramah tamah hospitality adalah salah satu kekayaan tradisi milik umat Kristen dan keluarga Kristen. Bahwa dalam sepanjang sejarah umat Kristen dan keluarga Kristen yang sejati, mereka selalu akan berusaha untuk dapat pertama menyatakan atau memiliki keramah tamahan, offering hospitality. Dan kedua, keterbukaan, showing acceptance. Dan yang ketiga adalah persaudaraan, building fellowship, brother and sister. Dan kebetulan saudara yang ditunjuk untuk koordinir pekan 2 ini, gilirannya adalah gereja-gereja di Malta. Apa yang muncul di benak kita saat kita mendengar gereja-gereja di Malta? Dimulai dari tahun 60 Masehi, saudara dapat lihat di Kisah Para Rasul 28 pada waktu kapal yang ditunggangi oleh Rasul Paulus dalam rangka pekabaran Injil karam sekarang. Ya. Dan kemudian Rasul Paulus dan juga rombongannya harus terdampar di pantai Malta. Di situ dimulai sejarah gereja di Malta. Dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan mengenai orang Malta pada waktu Rasul Paulus karam kapalnya dan berada di Malta itu dikatakan, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Dan penduduk pulau itu, Pulau Malta, saudara, sangat ramah terhadap kami. Mereka membuka rumahnya dan mengizinkan Rasul Paulus untuk hadir di rumah-rumah dengan keramah tamahan, dengan keterbukaan, dan Injil diberitakan, diajarkan di rumah-rumah, dan dimulailah gereja-gereja di Malta. Dan demikian tema keramah tamahan ini diangkat mengingatkan kita, semua gereja dan tradisi yang harus terus kita pelihara dengan baik dalam kehidupan. Bahwa keramah tamahan, keterbukaan, dan persaudaraan, diingatkan bukanlah opsi, bukanlah pilihan, tetapi kehendak dan perintah Tuhan bagi siapa saja yang ada di dalam Tuhan. Saya bacakan Efesus pasal 4:32. Hendaklah kamu ramah. Artinya memberi keramah tamahan. Seorang terhadap yang lain, penuh dengan kasih mesra. Dan kita diberi amanat sabda Tuhan untuk mempraktekkan keramah tamahan, acceptance, keterbukaan, kebaikan, persaudaraan satu dengan yang lain. Itu sejak dari zaman patriarkal dalam Alkitab. Yang kita dapat lihat mulai dari Kejadian pasalnya yang ke-18. Apa yang dapat kita lihat dalam kisah itu, saudara? Diberikan contoh bapa orang beriman, yaitu Abraham. Dikatakan dalam Kejadian 18 ketika sedang melepas lelah dan duduk di pintu dekat kemahnya atau rumahnya, di dekat pohon tergantin. Dan dia melihat ada 3 orang asing
Maka Abraham bergegas berlari ya, dan menyongsong mereka untuk menjadi tamunya dengan membuka pintu kemahnya, membuka pintu rumahnya, dan menjamu tamu itu dalam persaudaraan dengan memberikan kebaikan dan keramah tamahan. Saya bacakan dari Kejadian 18. Biarlah ku ambil air untuk membasuh kakimu dan duduklah beristirahat. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan. Lalu Abraham mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikan kepadanya bujaknya untuk diolah, untuk disajikan kepada tamu-tamu yang datang di mana dia membuka rumahnya. Itulah keramah tamahan yang sudah dimulai dari Abraham. Dan saudara tahu kisah itu, kalau saudara baca terus selanjutnya, saudara tahu siapa 3 tamu yang disambut Abraham itu? Siapa? Saudara tahu siapa yang disambut? Lalu itu ternyata adalah teofani dari Allah, saudara. Bahwa ternyata firman Tuhan menyatakan Abraham bukan hanya menyambut manusia, sesungguhnya dia menyambut Allah itu sendiri. Bahwa tindakan keramah tamahan kepada orang-orang lain sesungguhnya kita lakukan untuk Tuhan sendiri. Dan makna rohani itu terus diulang dari kejadian yang kita lihat sebagai kitab ulang-ulang terus sampai ke perjanjian baru. Saya bacakan satu contoh. Terus untuk kita pelihara dalam jemaat-jemaat Tuhan, Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan. Apa itu tumpangan, saudara? Yaitu membuka rumah untuk memberi keramah tamahan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, seperti yang dilakukan Abraham juga, beberapa orang dengan tidak diketahuinya, seperti Abraham, ternyata telah menjamu malaikat-malaikat. Ternyata itu adalah teofani. Dan bahkan kalau kita baca pada waktu Tuhan Yesus berbicara mengenai penghakiman terakhir nanti, ternyata orang-orang yang dipersilahkan masuk kepada kemuliaan Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaannya, Yesus berkata, karena ketika aku ini orang asing, bukan bagian dari keluargamu, ya, tetapi pintu rumah kita buka dan kamu memberi tumpangan. Artinya membuka rumah untuk memberi keramah tamahan. Dan orang itu bertanya, kapan Tuhan Engkau datang kepada kami dan kami memberi tumpangan? Kami tak pernah melihat Engkau Tuhan. Dan Tuhan katakan, apa yang Engkau lakukan untuk orang-orang bahkan yang paling hina di dunia ini, Engkau lakukan untuk aku sendiri, maka masuklah dalam kemuliaan, yaitu penghakiman yang terakhir. Darah hati yang terbuka, mau menerima sesama, selalu memimpin kita untuk membuka pintu rumah kita. Open heart lead to open homes. Untuk memberi keramah tamahan dari rumah kita. Membuka rumah untuk memberi keramah tamahan terus dinasihatkan, saudara, di dalam Alkitab kita ini. Saya baca Roma 12:13. Usahakanlah. Kadang-kadang tidak mudah, saudara, untuk kita mau membuka rumah kita untuk orang lain. Tapi itu sudah dikatakan, usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Itu artinya membuka rumah dengan memberi keramah tamahan untuk orang lain. Nah, seperti halnya yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, demikian juga dinasihatkan Rasul yang lain, Rasul Petrus. Saya baca dari suratnya yang pertama, pasal 4 ayat 9 dan 10. Berilah tumpangan, artinya saudara, buka rumahmu itu
untuk memberi keramah tamahan buat orang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain di rumah yang kita buka itu, dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bahwa rumah yang dianugerahkan Tuhan adalah rumah untuk menyatakan kebaikan sebagai pengurus kasih karunia Allah. Ya, 1 Petrus pasalnya ini juga. Maka saudara lihat kehidupan umat Allah yang disaksikan di dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru adalah umat yang suka memberi tumpangan, yang menyatakan sikap keterbukaan dan ramah tamah dengan membuka ruang atau rumahnya untuk membangun persaudaraan, persekutuan. Maria juga membuka rumahnya dengan memberi keramah tamahan. Saya baca dari Yohanes 12:3. Setelah Maria meminyaki Yesus, dikatakan bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Di dalam rumah-rumah yang dibuka untuk memberi keramah tamahan, pekerjaan Tuhan seperti terjadi di Malta, lahirnya gereja-gereja, misi Tuhan bertumbuh dengan sangat heran. Sebagaimana kita lihat dalam gereja yang mula-mula. Di mana gereja mula-mula itu bisa bertumbuh berkembang dengan heran. Pentakosta dimulai dari sebuah rumah di atas loteng rumah. Lalu sejak itu Alkitab berkata tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah-rumah secara bergiliran. Yaitu setiap orang yang percaya bersedia membuka rumahnya menjadi rumah pengajaran untuk bersekutu bersama. Kisah Para Rasul pasal 2:46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Di mana? Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan kemudian disitulah mereka mengalami persaudaraan, makan bersama, mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dan kalau saya lanjutkan ayat 47, akibatnya mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan oleh karena jemaat mula-mula yang selalu siap membuka rumahnya untuk memberi keramah tamahan. Dan Alkitab saudara berkata, setiap kali kita mau menabur keramah tamahan, membuka rumah kita dikatakan akan menuai kehidupan. Tindakan itu mengundang berkat dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ada upah yang disediakan Tuhan buat mereka. Saya bacakan hanya beberapa ayat saja. Dan barang siapa, artinya konteksnya membuka rumah, memberi tumpangan, memberi keramah tamahan, dan memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang kecil ini karena dia muridku. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Itu kata Tuhan sendiri. Ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Itu kata Tuhan Yesus. Maka tidak heran saudara, Matius 10:41 mengatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi dan mengizinkan rumahnya untuk menjadi pengajaran para nabi, ia akan menerima upahnya sebagai upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Begitu dalam bacaan Injil juga saudara. Saudara Maria dan Marta yang sudah saya sebut tadi, yang juga membuka rumahnya untuk Yesus, apa yang terjadi? Pada waktu saudaranya, yaitu Lazarus, sudah mati 4 hari, meninggal dan dikuburkan, Yesus datang
dan membangkitkannya. Itu hanya beberapa contoh, saudara, yang saya sudah sebut tadi di atas, yang buka rumahnya, saudara. Mereka tak pernah kehilangan rahmat dan berkat-Nya. Karena Matius 18:20 berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul di rumah yang kita buka untuk kita memberi keramah-tamahan, di situ aku di tengah-tengah kamu. Tuhan sendiri hadir di rumah itu. Saudara, bukan seperti Abraham menyambut Theophany Allah, bahwa rumah yang dibuka sesungguhnya bukan menyambut, sekedar menyambut orang lain. Sesungguhnya kita menyambut Tuhan itu sendiri hadir di rumah kita. Tetapi saudara, ada juga orang-orang yang masih harus berkumpul. Tidak mudah. Membuka rumah itu membutuhkan perjuangan yang berat dalam kehidupannya. Yang perlu berdoa, Tuhan, tambahkanlah dalam hidup saya untuk dapat berani memberikan keramah-tamahan dengan membuka rumah. Kalau tidak demikian, saudara, firman Tuhan tidak menasihati. Berilah tumpangan. Ini untuk orang-orang yang masih belajar. Berat, membuka rumah itu rasanya berat. Dengan tidak usah bersungut-sungut, intik gimana, nanti bagaimana. Kalau saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, 1 Petrus 4:9. Hendaklah kalian itu membuka rumah, menerima satu dengan lain di rumah masing-masing, tanpa mengeluh. Nah, itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris yang mudah, ya, dari DEF, open your home to each other without complaining. Itu 1 Petrus pasal 4 ayat 9. Dan membuka rumah makin tidak mudah sekarang ini kalau kita tanya. Kenapa? Salah satunya saya rasa, saudara, karena kita mengizinkan nilai-nilai dunia ini, khususnya entertainment, bercampur aduk dalam diri kita untuk menghayati makna rumah. Apa makna rumah bagi? Makin menjadi entertainment, saudara. Jangan rumah saya jelek, rumah saya kotor, gitu. Nanti kalau sudah direnovasi, baru boleh persekutuan di rumah saya. Dunia pertunjukan, saudara, itu berkata, aku akan membuat kagum dengan keindahan yang aku miliki, kemegahan rumahku, dekorasi rumahku, perlengkapan dapurku, baru kalau bisa kutunjukkan, aku buka rumahku. Tapi tak ada jiwa seperti itu dalam membuka rumah dalam Alkitab. Keterbukaan dan keramah-tamahan kita membuka rumah tidak pernah dimaksudkan sebagai entertainment, tetapi untuk menjadi sarana pelayanan di rumah kita. Untuk kita berani berkata, aku ini hamba-Mu ya Tuhan, pakai rumahku sesuai dengan keinginan dan kehendak. Bahwa keterbukaan membuka rumah tidak pernah dimaksudkan agar orang kagum dengan rumah kita. Hospitality does not try to impress, but to serve, untuk pelayanan. Hiburan, pertunjukan selalu meletakkan sesuatu lebih daripada manusia. Segera nanti setelah rumah saya diperbaiki, kamar dipercantik, apa saja, saudara, saya akan mulai menerima orang untuk masuk ke rumah. Tapi keterbukaan, saudara, bagaimanapun membalik, bahwa meletakkan manusia lebih utama daripada barang-barang dan hal-hal lain. Makin ironis, setelah diperbaiki semuanya, rumah menjadi rapi, menjadi bersih, menjadi lengkap, furniture mahal, lalu dikatakan suami kepada istri, jangan di rumah kita, sudah bersih, apalagi anak-anak pada ikut
Bagaimana kalau kotor, bagaimana kalau rusak, dan seterusnya. Tetapi jemaat mula-mula, saudara, dapat kita lihat dengan sangat jelas. Mereka berkumpul di rumah-rumah. Mereka membuka rumahnya dan berkata, apa yang menjadi milikku adalah milikmu. What is mine is yours. Kisah para saudara menjadi milik bersama. Hari ini saudara bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, kita diajak untuk melihat lahirnya gereja di Malta dengan keramah tamahan. Sebagaimana kita dapat melihat juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang terjadi di rumah-rumah. Oleh karena tradisi kekristenan sejak dari awalnya adalah tradisi keramah tamahan, keterbukaan, dan persaudaraan. Dan Tuhan mengetuk pintu rumah kita masing-masing. Akankah kita membukakannya dan menyambutnya dan memberi keramah tamahan untuk membangun keluarga Allah, membangun persekutuan bersama? Apakah kita membukakan dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku, ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia, ku utus kau berkorban bagiku, ku utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk